Pokoknya guru-gurunya ini, kalau menyaksikan gurunya beliau ini sekarang jadi orang penting. Jaksa Agung. Ya kan? Pak, ngomong-ngomong Pak, orang ini kan banyak bertanya-tanya, kok tiba-tiba ujuk-ujuk muncul nama ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Ini gimana ceritanya Pak? Kalau boleh ceritain Pak, penting dong. Ini, saya diteleponnya habis maghrib. Itu kan ya dikit-dikit wirid lah habis maghrib gitu. Kering telepon. Pak Bur, ke istana ya. Habis itu berangkat lah. Kemudian dipanggil beliau, Pak Bur, dari Bandung apa dari Jakarta? Udah duduk sini. Pak Bur, pimpin ya kejaksaan, perbaiki. Habis itu sudah ya pulang, besok kita lantik. Apa pesan yang paling penting? Ya perbaiki. Perbaiki kejaksaan. Pak, ini terus terang aja, Bapak udah nyangka nggak sih kalau mau jadi Jaksa Agung atau amanah atau bagaimana ini? Kayaknya mah lillahi ta'ala aja kalau kerja Mas. Jadi dari dulu juga saya jalanin aja apa adanya dan alhamdulillah nyampe terus, bahkan ya dengan 23 tahun saya bisa jadi Jaksa Agung muda juga itu lillahi ta'ala aja. Itu begitu pensiun nggak punya apa-apa ya lillahi ta'ala aja. Bisa diceritakan nggak Pak awal kisah kok tertarik dari jaksa itu bagaimana? Nah ini cerita. Jadi gini, saya tidak punya cita-cita jadi jaksa. Pada waktu itu karena saya ikatan dinas dari Postel, saya kerja di kantor pos. Kerja di kantor pos? Ya karena ya, ikatan dinas, saya harus ada 2 tahun harus kerja di situ. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya. Ngapain aja di kantor pos sebagai apa Pak waktu itu karyawan? Ya di bagian keuangan lah, nulis-nulis. Oh, nimbang-nimbang surat gitu. Ya, tapi nggak ngelet gitu. Perangko gitu terus melet itu enggak ya. Enggak Mas, enggak aja. Kemudian isi saya kan udah jaksa duluan. Kenapa? Saya harus tidak ikut langsung ke kejaksaan supaya dapur ngebul Mas. Begitu isi saya jadi jaksa, saya masuk jadi calon pegawai. Dari sudah kalau daripada kemana-mana, udahlah asal saya. Jadi ini cita-citanya asal saya bisa menerapkan ilmu saya. Nggak pernah jadi cita-cita. Kalau ditanya cita-cita dari kecil, malah kalau ditanya dari kecil itu, kamu besok gede jadi apa? Dari supir bis. Serius nih? Iya, kalau ditanya supir bis. Kenapa? Lihat kalau kita kita rumah. Kenapa supir bis Pak? Gini, rumah saya kan di tepi jalan. Itu ada bis OM itu. Aduh, supirnya keren gitu kan. Kalau ditanya gitu, gaya begini kan. Dan kalau dulu kan gini, wah gaya lah pokoknya. Sekarang Bapak akhirnya jadi jaksa. Iya. Sampai kemudian menjadi Jaksa Agung. Nah ini ada headline ini Om, jadi agak kepo ini. Jaksa Agung siap tuntut mati koruptor. Itu serius gak Pak? Ya serius, kan ada aturannya. Tetapi kan dalam kondisi yang kayak darurat begini, dia melakukan perbuatan itu ya harus sikat ya? Sikat habis. Ini yang menarik nih, kawal dana corona, Jaksa Agung titik 2, saya tak segan jika harus tindak pegawai kejaksaan. Iya, karena memang ada ceritanya nih. Gimana itu Pak? Ceritanya kan yang dulu itu kita punya TP4D. Apa sih katanya Pak TP4D? Jadi tim pengawalan itu. Jadi itu proyek strategis nasional. Gitu. Ini kan mulia, cita-cita yang mulia, tapi teman-teman di daerah, bukan di daerah aja, di sini juga begitu. Ada yang menyalahgunakan lah. Kan jaksa itu jumlahnya hampir 10.000. Ya, yang nakal pasti ada. Nah, itu dah yang mencoreng. Maka saya bubarkan aja. Jadi waktu itu Pak Presiden bilang, udah, saya bubarkan aja senang. Terus kemudian apa program ke depan? Ya, saya akan bina Pak. Saya akan bina teman-teman jaksa. Tapi kalau tidak bisa dibina ya saya binasakan. Dan itu sudah terjadi. Nah, ngomong soal bina dan binasakan ini banyak sekali yang mau kita gali dari Pak Jaksa Agung, Pak ST Burhanuddin. Jangan kemana-mana, masih di Talk Show with BHS.